Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tema yang berjudul Analisis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang beranggotakan yang pertama Muhammad Asnan Rusdi dengan NIM 1961037. Yang kedua Vidya Agusta Putri dengan NIM 1961039. Yang ketiga, Naufal Hanif Al-Fadi dengan NIM 1961061. Yang keempat, Sawong Tatak Dwi Sandika dengan NIM 1961101. Dan yang terakhir, Lavenia Rosyida dengan NIM 1961104. Definisi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pelatihan lebih cenderung berorientasi jangka pendek. Pelatihan berpengaruh pada kinerja, dan jika pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan berhasil, maka kinerja karyawan akan meningkat dengan sendirinya. Menurut Dassler tahun 2005. Pengembangan adalah rancangan pembelajaran untuk membantu pertumbuhan karyawan, memperbaiki kinerja karyawan pada pekerjaan mereka, untuk memperbaiki posisi karyawan di masa yang akan datang. Menurut Yang et al. Tahun 2013. Yang kedua yaitu tujuan pelatihan dan pengembangan. Terdapat beberapa tujuan dari pelatihan dan pengembangan SDM dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu untuk mengurangi gap atau perbedaan kinerja yang ada antara hasil yang diinginkan dengan apa yang dicapai oleh pegawai sebagai akibat ketidakmampuan pegawai mencapai standar yang ditetapkan. Pelatihan untuk meningkatkan kinerja ini penting bagi organisasi yang sedang mengalami penurunan produktivitas. Yang kedua, terkait dengan pengembangan teknologi, pelatihan dan pengembangan membuat pegawai lebih produktif dan lebih adaptif. Yang terakhir, meningkatkan komitmen dan persepsi pegawai terhadap organisasi. Materi yang ketiga yaitu manfaat pelatihan dan pengembangan. Manfaat pelatihan dan pengembangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat bagi organisasi. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua, terwujudnya hubungan serasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. Yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen. Yang keenam, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Yang terakhir, menyelesaikan konflik secara fungsional. Yang kedua, manfaat bagi pegawai. Yang pertama, membantu membuat keputusan dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Yang ketiga, internalisasi dan operasional faktor-faktor motivasional. Yang keempat, menimbulkan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan untuk mengurangi stres, frustasi, dan konflik, sehingga akan memperbesar rasa percaya diri. Yang keenam, memanfaatkan informasi tentang berbagai program yang dapat meningkatkan kemampuan teknikal dan intelektual. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedelapan, meningkatkan pengakuan atas kemampuan seseorang. Yang sembilan, meningkatkan tekad pekerja untuk lebih mandiri. Dan yang terakhir, mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas di masa depan. Tahap-tahap pelatihan. Yang pertama ada penilaian kebutuhan pelatihan atau need assessment, yang bertujuan mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan. Yang kedua ada pengembangan program pelatihan atau development,
yang bertujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode-metode pelatihan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan. Yang ketiga, evaluasi program pelatihan atau evaluation yang bertujuan untuk menguji dan menilai apakah program-program yang telah dijalani secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi, yaitu untuk mengetahui di bagian mana organisasi memerlukan pelatihan. Yang kedua, ada analisis kebutuhan pekerjaan, digunakan untuk mengidentifikasi isi pelatihan yang dibutuhkan, artinya apa yang dilakukan karyawan supaya dapat melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kompeten. Yang ketiga, ada analisis kebutuhan individu untuk mengidentifikasi karakteristik karyawan, artinya kemampuan keterampilan apa yang masih diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas sesuai jabatan. Di slide ke-6 ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, ada siapa yang berpartisipasi dalam program. 2. Siapa pelatih atau instrukturnya. Ketiga, media apa yang digunakan. Keempat, apa tingkat pembelajarannya. Kelima, prinsip-prinsip pembelajaran apa yang dipakai. Dan keenam, di mana program dilaksanakan. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. Berikut ini reaksi terhadap isi atau proses pelatihan, pembelajaran, perubahan sikap atau kinerja, produktivitas. Kajian empiris. Kajian empiris penelitian Freddy Yaremia Kristanto dan Thomas Santoso 2014. Freddy Yaremia Kristanto dan Thomas Santoso 2014 melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di PT Wahana Kosmetika Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT Wahana Kosmetika Indonesia sudah melakukan pelatihan dan pengembangan organisasi dan pengembangan manajemen, namun belum melakukan perencanaan karir dan pengembangan karir. Hal ini dapat ditingkatkan oleh perusahaan demi mencapai peningkatan kualitas SDM, yaitu atau sumber daya manusia. Yang kedua, kajian empiris penelitian Wendy Wijaya 2013. Wendy Wijaya 2013 melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada pabrik kecap Wisin di Lombok. Hasil analisis yang didapat, proses pelatihan karyawan yang terjadi di pabrik kecap Wisin menggunakan metode pelajaran, pelatihan, instruksi kerja, dan pelatihan sambil kerja. Sedangkan dalam proses pengembangan karyawan, pabrik kecap Wisin menggunakan metode rotasi pekerjaan dan metode pelatihan. Yang ketiga, kajian empiris Mustika dan Indri Apriani 2021. Mustika dan Indri Apriani 2021 melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada studi kasus PT BTPN Tbk kantor cabang Jambi. Hasil dari yang diperoleh dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu suatu metode atau cara untuk meningkatkan kualitas karyawan sehingga kinerja karyawan dapat meningkat. Pelatihan dan pengembangan ini memberikan motivasi, pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan karyawan yang dengan baik. Yang keempat, kajian empiris Kawaja Jehansep dan Dr. Nadim Ahmed Basir 2013 melakukan penelitian dengan judul Training and Development Program and its Benefits to Employee and Organization, a Conceptual Study.
Ada diskusi substansial di antara para profesional dan peneliti tentang pengaruh program pembangunan baik karyawan maupun organisasi. Studi yang dijelaskan di sini adalah penilaian literatur tentang fundamental program pengembangan karyawan dan manfaatnya bagi organisasi dan karyawan. Yang kelima atau yang terakhir, kajian empiris Arbainah Saidi dan Muhammad Habibi 2022 melakukan penelitian dengan judul Descriptive Analysis of Human Resource Development Through Motivation and Training as well as Supporting and Inhibiting Factors. Hasil penelitian di lapangan bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam implementasi publik di kantor Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukkan bahwa motivasi yang diberikan kepada aparat atau pegawai desa oleh kepala desa adalah untuk mendorong peningkatan pendidikan dari SLTA ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kabupaten pemerintah melalui pemerintah kabupaten diikuti oleh pemerintah desa dengan mengirimkan jajarannya untuk selalu mengikuti pelatihan dan memberikan kesempatan mengikuti pelatihan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dalam pelayanan publik melalui pelatihan tentang tata kelola kearsipan, pembuatan peraturan desa, dan pengembangan teknologi di bidang aplikasi e-administrasi. Sementara faktor pendukung dan penghambat pengembangan sumber daya manusia di kantor Desa Kertabuana, Tenggarong Seberang Kelurahan adalah fasilitas yang dimiliki oleh kantor desa seperti loket pelayanan, sarana, dan prasarana. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.